Cindy mana? Aduh, Bu. Aduh. Sorry ya, Bu, Eka telat. Abis Eka siap-siap dulu sih, Bu. Yaudah, sekarang kita mulai dengan gerakan kita yang pertama. Go! 1, 2, 3, 4. Oh iya, Eka salah. Aduh, Yudi, kamu salah lagi. Yaudah, sekarang kita mulai dengan gerakan kita yang kedua. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, and 2, and 3. Yudi, kamu konsentrasi. Sakit nih. Bu, Ibu kan tahu, Bu. Eko ya kayak begitu, Bu. Eko kurang strong gitu, Bu. Aduh, kaki Eko apa egol-egol gitu, Bu. Yaudah, kamu gak usah banyak bicara. Sekarang kita mulai dengan gerakan kita yang ketiga. Go! 1, 2, 3. Aduh. Berani ya? Aduh, kalian semuanya payah. Ada Yi, kalau enggak kita bisa latihan sampai subuh ya. Apaan tuh Subria? Subuh. Ya ampun, Nek, gurunya rempong banget. Ih. Lo jangan ngomong kayak gitu. Itu buat kebaikan kita juga. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak bakal serius latihannya. Nah, kita benar-benar ngandelin lo di lomba dance nanti. Nek, kok diem? Kok mingkem? Oh my God! Jangan bilang kamu ikut lomba, iya kan? Kalau gua nggak ada kan masih ada yang lain. Nah, please deh. Lo yang paling bagus di antara kita. Kalau lo nggak ikut, kita nggak bakal menang. Nggak segitunya kali, Ndi. Ya segitunya lah. Lo kenapa sih? Lo semua kan udah tahu kenapa alasannya. Bokap gue, dia paling nggak suka ngeliat gue nari. Kalau sampai dia ngeliat gue nari, gue jamin dia pasti bakal marah. Tenang, Nak. Kita bakal ngelindungin lo. Gue yakin bokap lo pasti nggak akan tahu. Please, please. Medaling. Iya. Woi, minggir. Bubar, Rudi mau lewat. Lu berdua tunggu di sini. Gue mau ngerjain si Kirana dulu. Gue mau lewat. Punya mata nggak sih? Lo yang ngalangin jalan gue. Karena lu belagu. Sok cantik tau nggak? Maksud lu tuh apa? Nolak cinta gue di depan teman-teman gue kemarin. Lo sendiri yang minta jawabannya di depan teman-teman lo. Gue tahu. Gue sebenarnya udah ganteng. Tapi lo nolak gue karena gue nggak kaya kayak lo kan? Sorry ya, Ruth. Gue tuh nggak nilai cowok dari hartanya doang.
Lagian, emang gue lagi gak pengen punya cowok kok. Kirana. Nek, ayo kita belum gendong yuk. Gue bersumpah, suatu saat, lu pasti bertekuk lutut di kaki gue. Kelihatannya hasil karir kalian bagus juga ya. Wah, thanks ya atas pujiannya. Iya dong, coba dulu. Ruth, lu lagi ngapain? Bukan yang ngebantuin. Enggak kok. Gue cuma lihat doang. Dekornya bagus kok, bagus. Rudy pelakunya. Gua lihat sendiri kalau Rudy lah yang naruh kayu ini tepat sebelum Kirana naik ke panggung. Kayak dia kapoknya itu orang. Awas. Akhirnya, Kirana dapat balasan juga dari gue. Karena dia telah menolak cinta gue. Hah? Lo kan yang naruh kayu ini tadi di panggung? Siapa yang naruh Kirana? Masa lo nuduh gue? Heh, beraninya sama cewek doang. Dasar bencong. Kegampar bolak-balik toeng lo. Minta maaf gak? Cepet. Minta maaf sama siapa? Sama lo. Lo yang bencong. Lo jangan macam-macam ya. Lo kan yang naruh kayu itu. Ngaku nggak lo kalau lo memang jantan? Ngaku nggak ngaku? Gue tetap jantan. Mau gue buktiin?
gue punya 4 saksi. Yang sejagoan ya? Kalau lu nggak minta maaf, gue bakal laporin lu ke kepala sekolah. Mau ngelaporin? Silakan. Gue nggak takut. Harusnya lu tuh takut. Lo udah 2 kali kena surat peringatan dari kepala sekolah. 1 kali lagi lu ngelakuin kesalahan yang fatal, lo bakal dikeluarin. Gue kasih lu waktu 24 jam untuk minta maaf sama gue. Awas ya, awas. Siap! Mana Andre? Mana? Saya suruh dia pagi ini untuk datang meeting di kantor, tapi dia tidak datang. Andre sedang di kamarnya, Pi. Dia lagi melukis. Dia nggak mau diganggu. Melukis? Setiap hari kerja anakmu itu cuma melukis, melukis, melukis. Setan apa yang sudah merasukinya? Tapi, Pi, mungkin memang bakatnya di situ. Itu karena kamu terlalu memanjakan anak. Akibatnya, anak melawan sama orang tua. Melukis itu tidak butuh bakat. Bisnis yang butuh bakat. Pokoknya, Andre harus menjadi pebisnis besar seperti aku. Lihat kamu masih terus melukis, Papi akan bakar lukisan kamu ini. Pak! Papi kejam. Lebih kejam lagi kalau membiarkan kamu terlantar. Jadi pelukis miskin. Kenapa kamu tidak datang meeting di kantor, ha? Andre nggak pernah janji mau datang. Aku lagi melukis, Pak. Cuma ini yang bisa buat aku seneng. Kenapa sih Papi nggak pernah mau ngertiin aku? Tidak mengerti kamu. Dengan segala fasilitas yang sudah aku berikan pada kamu, kamu bilang aku tidak mengerti. Keterlaluan kamu. Apa kamu mau supaya saya cepat mati, ha? Saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus meneruskan bisnis aku. Aku akan buktikan. Aku akan jadi pelukis terkenal. Kening kamu kenapa? Kenapa ini? Kirana jatuh di sekolahan waktu latihan menari, Pi. Apa? Menari? Papi kan sudah bilang berkali-kali, kamu tidak boleh ikut-ikutan menari. Mau jadi apa kamu dengan menari? Tapi sekolahkan kamu mahal-mahal, bukan buat jadi penari. Aku kan cuma ikut-ikutan, Pi. Kirana disuruh sama guru. Kamu mau nurut papi atau nurut guru kamu? Memangnya guru kamu yang kasih kamu makan? Mulai sekarang, papi tidak mau dengar kamu menari lagi. Bikin rusak mental saja. Kenapa kamu? Nggak mau makan?
Makan. Kirana sayang sama Papi. Tapi Papi nggak pernah sayang sama Kirana. Semua yang Kirana lakuin selalu salah di matanya Papi. Bukan begitu, sayang. Kirana ikut nari kan cuma pengen seneng-seneng aja sama temen-temen, Mi. Sayang, dunia tari itu banyak godaannya. Godaan apa, Mi? Mami susah untuk menjelaskannya, Kirana. Tapi Mami yakin, suatu saat nanti kamu pasti akan mengerti. Yang jelas, kamu harus selalu ingat kalau papi kamu tuh sangat sayang sekali sama kamu. Mana sih? Nembak gitu aja nggak mas? Kalau kayak gini tim kita bisa kalah. Nih, gua kasih contoh nembak. Udah hampir 24 jam, lo belum minta maaf juga sama gue. Gue bakal laporin lo. Kirana, tunggu. Iya Kirana, gua ngaku, gua hilaf. Tapi gua nggak bermaksud ngelukain lo Kirana. Nyatanya lo udah ngelukain gue. Kirana, sorry. Gue cuma pengen Pengen apa? lu tuh merhatiin gue. Tapi nggak gitu dong caranya. Habis, gua nggak tahu gimana caranya. Tapi yang jelas, gue suka banget sama lu Kirana. Halah, basi tau nggak? Kalau lu emang suka sama gue, lu nggak mungkin ngelukain gue. Dan satu lagi, sekarang gue jadi tahu, ternyata lu tuh cuman cowok pecundang. Andre, ada apa? Papi saya merobek lukisan saya semalam. Saya nggak boleh melukis lagi. Jangan khawatir. Sekarang saya akan coba bicara sama dia. Permisi, saya mau ketemu dengan pemilik galeri ini. Saya pemiliknya, Pak. Oh, kebetulan. Tolong beritahu pada guru lukis galeri ini. Jangan mempengaruhi anak saya jadi ikut-ikutan gila dengan dunia hayal. Maaf, Bapak siapa? Dan siapa nama anak Bapak? Saya Cipta Wijaya. Orang tuanya Andre. Andre belajar melukis di sini, kan? Iya, dan saya gurunya, Pak. Oh, jadi kamu. Hai seniman brengsek. Saya peringatkan kamu. Kalau kamu mau galeri ini panjang umur, tinggalkan anak saya. Kalau kamu tidak mau mendengar kata-kata saya akan hancurkan hidup kamu. Papi keterlaluan! Papi kalau marah sama Andre, jangan bawa-bawa orang lain dong, Pak. Kamu berani melawan papi, ya? Pak, jangan dipukul, Pak. Saya orang tuanya, bukan kamu. Mengerti kamu? Andre, kemana kamu? Pergi jauh dari Papi. Jangan cari Andre. Es krim mau. Nanti sabar sebentar. Enggak. Bentar, sabar. Ah, sekarang.
Kamu nggak... Namaku Andre. Calon pelukis terkenal. Dulu, waktu aku nggak bisa bilang R, aku biasa dipanggil Ande. Ande? Ande lumut kali. Apa itu? Itu nama judul dongeng. Ceritanya tentang seorang pangeran yang berjuang untuk mencari kekasihnya. Terus ketemu? Baca aja sendiri. Maaf ya, gara-gara saya kamu jadi ketabrak. Aku khawatir banget loh. Kamu tenang aja. Aku nggak apa-apa kok. Kamu tenang aja ya. Semua biaya rumah sakit udah aku yang urus. Kamu nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa. Kan aku yang nabrak kamu. Jadi aku yang harus tanggung jawab. Kamu baik banget. Makasih ya. Kenapa? Ada yang bisa aku bantu lagi? Lukisanku. Oh itu. Maaf juga ya. Karena ketabrak, lukisanmu jadi robek. Apa? Tapi... Pasien sudah boleh pulang, obatnya langsung dapat ditebus. Maaf, Anda siapanya? Dia ini tunangan saya. Permisi. Ini kan galeri sini. Kita mau ngapain di sini? Aku punya sesuatu buat kamu. Tapi lukisanku lagi rusak. Aku lagi nggak pengen kesini. Kali ini kamu ikut aku ya. Please. Demi aku. Ya, yuk. Yuk. Mang. Iya, Neng. Lukisan yang tadi supir saya kirim udah selesai. Sudah tuh, Neneng. Sebentar ya, Neneng ya. Mamang ambil dulu. Makasih, Mang. Kamu tuh sebenarnya siapa sih? Anaknya presiden ya? Anak presiden? Masa anak presiden sekolahnya di daerah kayak gini sih? Kamu sendiri sekolahnya di mana? Aku di Melbourne. Tapi aku bentar lagi pindah ke sini kok. Aku nggak betah di sana. Bukan panggilan jiwa sih. Wah, jangan-jangan yang anak presiden tuh kamu lagi. Ini, Neneng, lukisannya. Mangga atuh diperiksa dulu. Bale, ini teh lukisan muka Neng Kirana ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oh, mangga. Buat kamu. Loh, jangan dong. Lukisan ini kan berharga banget buat kamu. Nggak apa-apa. Aku ikhlas kok.
Lagian buat apa aku nyimpan lukisan ini kalau aku udah punya yang asli? Sejak pertama kali aku ngeliat kamu, aku udah tahu kamulah cewek yang selama ini ada di pikiranku. Dan aku gak akan pernah tinggalin kamu dari hatiku selamanya. Ande? Hai, Mam. Dahi kamu kenapa, sayang? Ini nggak apa-apa, Mam. Bentar lagi juga sembuh kok. Kalau sampai papa tahu pasti dia marah. Mah, sakit kepala nih. Aku pengen istirahat dulu ya. Papa sudah pulang, Pak? Kenapa anak itu? Tadi dia kecapean main basket, Pak. Jadi istirahat sekarang. Mama jangan bohong sama papa. Dia bukan baru habis olahraga, tapi baru datang di tempat melukisnya. Susah sekali diatur anak itu. Pokoknya kita harus mencari cara bagaimana dia meninggalkan hobi melukisnya itu. Dan dia harus bergabung dengan bisnisku. Satu-satunya cara, kita harus segera menikahkannya. Papa nggak salah, Pak. Kita nggak mungkin melakukan hal itu. Kenapa tidak mungkin? Aku akan menjadikan dia seorang calon istri yang baik dari kalangan orang terpandang. Aduh. Maaf ya, sayang. Tadi busnya mogok sih, nabrak orang dulu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa dong. Aku bakal sehat dan bukar selalu buat kamu. Gombal tau nggak? Rupanya. Kemarin di depan orang banyak, lo boleh menang. Tapi di sini, lo sendirian, lo nggak punya teman. Masalah ancaman, gue nggak pernah takut. Lo mau aduin gue, silakan. Masalah saksi, mulutnya udah gue sompal pakai uang. Barang buktinya udah gue buang. Lo mau apa? Apa-apaan lo? Siapa dia? Gacuan lo. Nggak berkelas banget sih. Kita pergi aja yuk. Kalian berdua harus bantu rencana Mama.
kali ini nggak boleh gagal. Karena ini penting sekali untuk keluarga kita. Ngerti? Donna! Kamu denger nggak sih omongan Mama? Iya denger kok. Siapa sih itu orang? Belagu banget. Udah nggak usah dipikirin, anggap aja dia orang gila. Ya terus ngapain dia pakai ngancam-ngancam kamu segala? Tahu, naksir sama aku kali. Orang gila. Naksir tapi pakai ngancem. Gila kan? Makanya nggak usah dipikirin. Aduh, sayang, sorry ya tapi aku harus pergi sekarang. Soalnya ada tes ngelukis. Ya, kan masih kangen. Please, kamu ngertiin aku dong. Dukung aku ya. Iya. Pasti yang nggak buat kamu. Bukan, Gi? Sayang. Aku masih kangen sama kamu. Aku sayang deh sama kamu. Aku juga. Ya. Larasati, apa kabar? Apa kabar Kak Diana? Baik sekali. Kebetulan saya datang ke Bandung ada urusan, jadi saya mampir ke sini sebentar. Oh, jadi kalau kebetulan aja ya kesininya. Boya sekali-sekali memang sengaja nginep semalam di sini. Oh, maksudnya juga begitu. Ini Donna sama Sandra ya? Iya, itu Donna dan Sandra. Ya udah, kita ngobrol di ruang keluarga aja yuk. Waduh, rumahnya bagus banget. Biasa aja kok, Kak. Ya biasa bagaimana? Kalau orang seperti kami ini, ya nggak mungkin lah punya rumah bisa semewah kayak gini. Ya udah, silakan duduk dulu. Nanti saya ambilkan minum. Mau minum apa? Panas atau dingin? Apa aja. Ya udah sebentar ya. Ayo ambil, cepet ambil. Mumpung yang punya rumah nggak ada, cepet ambil. Ayo ambil. Itu ya kecil. Coba deh yang perhatiin, setiap mama kesini, mereka makin kaya. Wah. Banyak kristal. Ambil ah. Mereka juga gak tahu kok, ya kan? Itu juga, kalau itu diambil hilang, mereka nggak akan merasa kehilangan. Buat mereka kecil kayak gitu. Asik, aduh. Tante? Kirana? Oh, Kirana. Aduh, kamu gedenya jadi cantik sekali loh. Tante kangen deh sama kamu.
Kayaknya dia nggak tahu deh, nggak lihat. Tuh, ada saudara kamu, 2 anak tante. Jarang ketemu ya, walaupun kita saudara. Yuk, ke situ. Yuk, lihat. Tuh, ini saudara-saudara kamu. Mereka tinggal di Jakarta semua, makanya jarang ketemu. Yang ini Donna. Tante suka panggil dia kelenting merah karena badannya kurus kelenting. Dan dia pernah menghilangkan sepatu tante yang warna merah. Jadi namanya kelenting merah deh. Dan ini Sandra. Tante suka panggil dia kelenting biru karena badannya kalau terbentur gampang memar-memar gitu, biru-biru. Jadi kelenting biru namanya deh. Dan kamu Kirana, baju kamu kuning. Kamu suka warna kuning ya? Iya, Tante. Kalau gitu, kamu Tante kasih nama kelenting kuning. Jadi, ini kelenting merah, kelenting biru, dan kelenting kuning. Kirana, kamu kelenting kuning ya. Karena dia tajir aja tuh. Kalau nggak akan dia secantik itu. Pasti cowoknya ada di mana-mana. Dia kan kaya. Dan dia juga pasti banyak dapat undangan deh dari party-party selebriti gitu, ya kan? Coba deh lo lihat rambutnya. Tiap pagi tuh pasti dia ke salon. Sandra, Donna, makan yuk. Capek banget. Tante, ini aku Erik. Ih, sejak kapan panggil tante? Enak aja. Panggil Nyonya Diana. Oke, Nyonya besar. Ngapain kamu kesini? Gila ya? Ada apa? Ini darurat emergensi, kalau nggak ngapain saya kemari? Aku habis dipukuli oleh penagih hutang itu. Untuk aku bisa lari, kalau nggak aku mati dibunuh. Dan mereka bilang kalau Nyonya tidak melunasi hutang-hutang itu dalam 1 minggu, seluruh rumah dan isinya akan disita. Kalau gitu, saya mesti susun rencana untuk mendapatkan harta, mengambil harta orang lain. Gimana caranya? Sudah berbagai cara kita coba, tapi nggak pernah berhasil. Waktu itu rencana saya belum matang. Kali ini akan saya susun rencana yang lebih bagus lagi. Oh iya, saya akan bunuh keluarga di sini. Setelah mereka mati semua, saya ambil hartanya. Udah. Jangan banyak bicara. Mendingan sekarang mau pergi ke Jakarta. Sana, balik. Nanti saya sama anak saya nyusul ke Jakarta. Sana, ayo. Oke. Besok saya tunggu tempat biasa ya, Nyonya besar. Iya. Halo Daniel Lumut kesayang. Kamu lagi seneng ya? Kedengarannya ceria sekali. Iya. Sejak aku pacaran sama kamu, bawaannya tuh seneng banget. Kamu sendiri gimana? Aku juga bersyukur banget udah punya kamu. Kalau enggak,
Aku nggak tahu harus gimana menghadapi hari-hariku. Emangnya kenapa? Papiku, dia nggak bolehin aku melukis. Aku malah dipaksa menjalankan bisnis di perusahaannya. Ya udah Lande, kamu nggak usah sedih gitu dong. Ntar aku ikut-ikutan sedih lagi. Makasih ya, kamu udah ada buat aku. Mami! Deh, udah dulu ya. Kayaknya papi mau kesini deh. Deh sayang. Kita kan sudah mulai tua, Mi. Kalau kita sudah meninggal, siapa yang mau jagain Kirana? Makanya dia harus cepat-cepat kita nikahkan. Tapi, Pi, apa tidak sebaiknya kita tanyakan dulu ke anaknya? Tidak perlu. Papi sudah punya calon yang terbaik. Mami. Papi. Papi membawa berita gembira buat Mami. Pasti mengenai ekspansi di perusahaan Papi itu kan? Ini bukan masalah kantor. Ini masalah keluarga. Masalah keluarga? Mami pasti tidak percaya bahwa Papi begitu cepatnya bisa mendapatkan calon istri yang tepat untuk anak kita. Pi, maksudnya apa, Pi? Papi sudah ketemu dengan calonnya itu, Ma. Anaknya begitu sempurna. Dan anak pengusaha kaya lagi. Kirana? Kenapa, Nak? Ceritain sama Mami. Mi, tadi Kirana dengar semuanya yang Mami dan Papi omongin soal rencana pernikahan Kirana. Sayang, apa salahnya sih kalau Mami sama Papi membicarakan soal pernikahan kamu? Bukannya biasanya seorang gadis itu senang kalau berbicara suatu saat nanti dia akan menikah dan bahagia selamanya. Iya, tapi kan kalau kita nikah harus sama orang yang kita cintai. Gak dijodoh-jodohin kayak Siti Nurbaya. Itu kan gak zaman. Sayang, kamu harus dengar dulu ya. Kamu kan tahu kalau pergaulan zaman sekarang itu seperti apa. Kalau bisa, menikah itu cuma sekali seumur hidup. Dan kamu tidak boleh salah memilih. Iya, Mi. Tapi kan yang baik buat Papi belum tentu baik juga buat Kirana. Sayang, kamu kan belum ketemu dengan orang yang Papi pilih buat kamu. Pertama kan kamu... Aku nggak perlu ketemu sama cowok yang Papi pilihin. Nggak perlu. Karena aku udah... Mami lihat sendiri fotonya. Anaknya begitu cantik dan sempurnanya. Tapi, Pi, Mami rasa kita terlalu ikut campur sama urusan anak kita, Pi. Ah, itu tidak alasan. Apa Mami mau dia memilih sendiri calon istrinya? Memilih jalan hidupnya saja dia tidak becus. Panggil Andre dan lihatkan foto itu sama dia. Aku
Aku nggak perlu melihat foto itu. Aku nggak mau menikah sama perempuan cantik yang anak pengusaha kaya, Pap. Aku cuma mau menikah sama gadis yang aku cintai. Jelaskan. Karena apa? Pi, dia kan cuma mau... Cuma mau apa? Kenapa sih Mami selalu berusaha membela dia? Apa yang Papi lakukan untuk kebaikan Kirana? Please, Pi. Jangan paksa Kirana untuk nikah. Kirana, dengar baik-baik ya. Keputusan Papi sudah bulat. Papi sudah mempunyai jodoh yang terbaik untuk kamu. Kamu harus ikut kata-kata Papa. Dan kamu juga harus menjalankan bisnis Papa. Dan kamu juga harus menikah dengan gadis pilihan Papa. Ini laki-laki yang harus kamu nikahi.